Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pencinta Klavos. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu Engkau isi hati kami dengan firman-Mu. Kami beri hati kami Tuhan. Kami rindu Engkau isi dengan kebenaran-kebenaran firman yang membawa kami hidup seperti apa yang Engkau inginkan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, saya ingin katakan kepada saudara, jangan pernah kita meragukan firman Tuhan. Karena apa yang dikatakan firman itu ya dan amin dalam hidup kita. Apa yang telah Allah perkatakan itu pasti terjadi. Nah, oleh karena itu marilah kita bangun hidup kita untuk percaya akan kata firman Tuhan. Kalau kita baca ayat 9 dan ayat 10 ini berkata bahwa Allah menjadikan darat dan juga Dia menjadikan laut itu melalui firman-Nya. Dikatakan ayat 9, berfirmanlah Allah. Berarti ada perkataan yang dikeluarkan oleh Allah. Perkataan itu terjadi seperti apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, oleh karena itu, saudara dan saya hari-hari ini mari kita belajar untuk hidup membangun seluruh kehidupan kita di atas perkataan firman Tuhan. Artinya saudara dan saya tidak boleh meragukan sedikit pun apa kata firman Tuhan dalam hidup kita. Apa yang telah Allah katakan bagi kita, apa yang Dia janjikan bagi kita yang dikatakan dalam firman Tuhan, percayalah itu ya dan amin dalam hidup kita. Kenapa ada banyak orang hidupnya bermasalah? Karena dia tidak percaya perkataan firman Tuhan. Kenapa ada banyak orang hidupnya tidak berkemenangan? Karena dia tidak percaya akan firman Tuhan. Kenapa ada banyak orang yang hidupnya sulit keluar dari masalah, dari dosa dan sebagainya? Karena dia tidak hidup lewat perkataan firman Tuhan. Alkitab mau mengajak saudara dan saya di hari ini. Mari kita belajar untuk membangun kehidupan kita lewat setiap perkataan firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan itu adalah proceeding word. Itu adalah perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Ada banyak orang mendengarkan khotbah, tetapi dia tidak bisa menangkap perkataan firman Tuhan. Itu membuat banyak orang Kristen itu hidupnya lemah. Sekalipun dia aktif dalam pelayanan, sekalipun dia pengkhotbah, tetapi itu tidak menjadi bagian yang membuat dia ada dalam kemenangan. Karena apa? Dia hanya menyampaikan khotbah, dia hanya mendengarkan khotbah, tetapi dia tidak menangkap perkataan firman Tuhan. Pastikan setiap hari kita dapat menangkap perkataan Tuhan yang berbicara bagi kita. Perkataan Tuhan yang kita tangkap itu akan membuat hidup kita akan ada di dalam kemenangan dan sukacita. Karena firman itu akan tersingkap bagi hidup kita. Tidak saja memberikan kekuatan, tetapi lebih daripada itu memberikan kita pengertian untuk kita mengerti apa yang telah Allah kerjakan dalam hidup kita, apa yang telah Dia taruh dalam hidup kita, apa yang telah Dia rancang dalam kehidupan kita. Itu yang membuat sehingga hidup kita ini tidak akan pernah putus asa. Sekalipun kita punya tantangan, kita tidak akan pernah merasa putus asa, tetapi kita akan selalu berkemenangan di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, bangun hidup saudara sekarang lewat perkataan firman Tuhan. Pastikan engkau bisa menangkap perkataan firman Tuhan. Ingat, perkataan firman Tuhan bukan sekedar khotbah. Perkataan firman Tuhan bukan sekedar hafalan ayat Alkitab. Tetapi perkataan firman Tuhan adalah proceeding word. Apa yang dikatakan Allah sendiri dari mulutnya. Biarlah saudara dan saya lewat penyampaian kebenaran ini, saudara dapat menangkap perkataan firman Tuhan yang memberikan engkau akan mengalami pengertian, pengetahuan, bahkan ada kekuatan di dalam hidupmu. Itu tandanya engkau menangkap perkataan firman Tuhan. Supaya kekristenan kita tidak lemah, tapi kekristenan kita akan menjadi kuat. Allah berfirman, maka semuanya lah jadi. Oleh karena itu mari kita hidup lewat perkataan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya berdoa dalam nama Yesus, saudara yang mendengarkan firman di hari ini diberikan kekuatan dari Tuhan, diberikan hikmat dari Tuhan untuk menangkap perkataan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kami telah menangkap firman-Mu, perkataan-Mu
Biarlah kami hidup dalam setiap perkataan firman Tuhan, karena kami percaya perkataan firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Ini kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.